فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil beberapa athar. Nah, di antaranya athar yang menyebutkan tentang Yahya ibn Musa, tentang Aba Musa bin Dinar, tentang Musa bin Dinar, bahwasanya hadisnya diibaratkan rih, hadithuhu rih. Maksudnya bagaimana ini? Perkataan Yahya Al-Qattan tentang hadis Musa bin Dinar, hadithuhu rih. Indak ya Kashfi? Tidak ada artinya, nah, yaitu tidak diterima. Nah, man ahabba an yaqra al-athar falyaqra. قال سمعت يحيى بن سعيد قال سمعت يحيى بن سعيد وضعف يحيى بن سعيد قال حديث وضعف موسى بن عقان وعيسى بن ابي عيسى المدني. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita lanjutkan pada asar berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, wa sami'tu al-Hasan ibn Isa yaqul, qala ibn al-Mubarak idza qadimta ala Jarir faktub ilmahu kullah illa haditha thalatha la taktub haditha Ubaidah ibn Mu'attib Wassari ibn Ismail wa Muhammad ibn Salim. Diriwayatkan di sini dari guru Imam Muslim, yaitu Al Hasan ibn Isa. Nah, Abu Ali An-Naisaburi Maula Ibn Mubarak, seorang thiqah. Dan Imam Muslim mengeluarkan riwayatnya di kitab beliau 4 hadis saja. Yaqul qala Ibn Mubarak, yaitu Abdullah Ibn Mubarak imam, yang terkumpul padanya keutamaan yang banyak, ikhwan. Sampai-sampai dikatakan oleh para imam, nah, tidaklah tertinggal dari keutamaan para sahabat kecuali satu saja, yaitu beliau tidak
mendapatkan keutamaan untuk bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, luput dari beliau syarafus suhbah, keutamaan untuk menjadi sahabat. Adapun dari sisi yang lain, maka subhanallah, nah, terkumpul keutamaan padanya yang luar biasa dari sisi ilmu, dari sisi ibadah, dari sisi sedekah. Karena beliau ikhwan, Allah Subhanahu wa taala berikan juga keutamaan dari sisi apa? Sedekah dengan harta beliau. Termasuk ulama ahli hadis yang diberi keluasan rezeki, sehingga beliau memberikan nafkah kepada banyak para penuntut ilmu hadis. Kemudian dari sisi jihad, jadi terkumpul keutamaan yang banyak. Adapun sifat-sifat dan keutamaan, maka biografinya ikhwani fillah penuh dengan pujian, baik itu dari sisi zuhud beliau, dari sisi khasyah beliau, dan yang lainnya. Nah, di sini beliau mengatakan idza qadimta ala Jarir, maksudnya Jarir Ibnu Abdul Hamid yang telah lewat penyebutannya. Kalau engkau tiba menemui Jarir Ibnu Abdul Hamid, faktum ilmahu kullah, maka tulislah ilmunya secara keseluruhan yang dia berikan. Dan ilmu pada zaman itu ya ilmu riwayat, ilmu hadis. Kecuali hadis dari 3 orang gurunya, illa haditsa salasa. Baik. Dikarenakan ketika guru dari Jarir bin Abdul Hamid ini ikhwan, yaitu perawi-perawi yang masyhur dengan kelemahan dan ditinggalkan hadisnya. Dan mereka semua kufiyun matrukun. Yang pertama, la taktub hadis Ubaidah ibni Mu'attib. Jangan engkau tulis hadis Ubaidah ibni Mu'attib. Yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dhaifun wa ikhtalata bi akhirih. Dan para imam, kalau kita perhatikan, mereka sepakat untuk meninggalkan hadisnya. Yang kedua, Sari Ibni Ismail Al-Hamdani Al-Kufi, sepupu dari Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. Dan dia ini matrukul hadis. Dan sepakat para imam tentang ditinggalkannya hadis. Dan yang ketiga Muhammad bin Salim Al-Hamdani Al-Kufi juga, seorang dhaif dan disepakati kedhaifannya oleh para imam dan ditinggalkan hadisnya. Nah, ini perawi dari guru Jarir Ibn Abdul Hamid yang diperingatkan oleh Abdullah bin Mubarak agar jangan sampai diambil dan ditulis hadisnya kalau meriwayatkan dari ketiga gurunya tersebut. Qala Muslim wa ashbahu. Nah, kita selesai dari penyebutan contoh-contoh atsar ikhwan. Kemudian Imam Muslim mengatakan wa ashbahu ma dzakarna min kalami ahli ilmi fi muttahimi ruwatil hadis wa ikhbarihim an ma'ayibihim katsirun yatulul kitabu bi dzikrihi ala istiqsa'ih wa fi ma dzakarna kifayatun liman tafahham. Baik. Di sini Imam Muslim menegaskan, ashbahu ikhwan. Baik.
dari Asy-Syabah. Dengan wazan seperti amsalu, berarti maknanya dari sisi wazan dan makna. Dan yang semisal apa yang telah kami sebutkan, ma isim mausul, wa ashbahul ladzi dzakarna min kalami ahli ilm. Dan yang semisal dengan apa yang telah kami sebutkan dari perkataan para ulama fi muttahimi ruwatil hadis, tentang orang-orang yang tertuduh dari kalangan perawi hadis, wa ikhbarihim an ma'aibihim, dan khabar-khabar dari para ahli ilm tentang aib-aib sebagian perawi hadis, itu banyak sekali. Akan panjang kitab kalau mau memerinci dan menyebutkan keseluruhannya. Pada apa yang telah kami sebutkan ini cukup liman tafaham, bagi orang yang memahami, karena apa yang diinginkan adalah contoh. Naam. Wa aqala madhhabal qaum fima qalu min dzalika wa bayyanu, dan bagi orang yang memahami juga madhabnya kaum, yaitu metode yang ditempuh oleh ahli hadis pada apa-apa yang mereka katakan dalam hal tersebut dan mereka jelaskan. Wa innama alzamu anfusahum al-kashfa an ma'ayibi ruwatil hadith wa naqidil akhbar wa afnau bidzalika hina su'ilu lima fihi min azimil khatar. Ini kenapa mereka ikhwan sampai mengharuskan diri-diri mereka untuk membongkar aib-aib para perawi hadis. Kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, hanyalah mereka mengharuskan diri-diri mereka untuk membongkar aib-aib para perawi hadis ini dan para pengutip khabar-khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aftau, harusnya tempat kalian tak kah? Wa aftau bidzalika hina su'ilu, dan berfatwa dengan hal tersebut tatkala mereka ditanya. Kenapa ikhwan? Alasannya lima fihi min azimil khatar, dikarenakan padanya bahaya yang besar. Antum merasakan beda kan bahasa mutaqaddimun dengan bahasa mutaakhirin? Ya. Baik. Kalau dibandingkan dengan kalimat-kalimat Syekh bin Utsaimin, tentunya jauh ikhwan, sangat mudah dipahami kalam-kalam Syekh bin Utsaimin atau dari kalangan mutaakhirin. Tapi kalangan mutaqaddimin butuh diurai. Idil akhbaru fi amri din innama ta'ti bitahlilin aw tahrimin aw amrin aw nahyin aw targhibin aw tarhib. Sebab khabar-khabar tentang perkara agama ini ikhwan hanyalah datang dengan membawa apa? Penghalalan atau pengharaman atau perintah atau larangan atau dorongan atau berupa apa? Ancaman-ancaman untuk meninggalkan suatu perkara. Jadi hati-hati seorang membawa khabar tentang perkara agama. Fa idza kana ar-rawi laha laysa bima'dinin lis-sidqi wal amanah thumma aqdama 'ala ar-riwayah thumma aqdama 'ala riwayati anhu man qad 'arafah wa lam yubayyin ma fihi li ghairihi mimman jahila ma'rifatah kana athiman bi fi'lihi dzalik ghasyan li awamil muslimin. Maka ikhwan, apabila seorang perawi dia bukanlah seorang yang yang memiliki kejujuran dan memiliki amanah, kemudian terjun dalam periwayatan orang yang telah engkau ketahui sifatnya tadi, tidak memiliki kejujuran dan amanah. Baik. Dalam keadaan tidak jelas apa-apa yang ada pada perawi yang
tidak memenuhi syarat tadi, nah di sisi yang lain. Nah, tidak bisa terbedakan antara dia dengan yang lainnya. Nah, pada orang-orang yang jahil, pada orang-orang yang tidak bisa mengenal mereka, maka tentunya nah dia berdosa dengan sebab itu dan telah menipu awam kaum muslimin. Taib, sehingga butuh adanya ulama yang terjun membongkar cacat-cacat yang ada pada perawi yang tidak pantas untuk meriwayatkan hadis ini. Idz la yu'manu ala ba'di man sami'a tilkal akhbar an yasta'milaha aw yasta'mila ba'daha. Sebab tidak merasa aman, ikhwan, sebagian orang yang mendengar khabar-khabar yang diriwayatkan oleh perawi dhaif tadi untuk dia beramal dengannya, dan kenyataannya sangat banyak mendengar periwayatan dari seorang perawi langsung diamalkan, apalagi pada zaman sekarang. Sebagian para penceramah, ikhwan, menyebutkan kisah-kisah yang tidak jelas ujungnya, dan awamun nas langsung mengambil pelajaran, langsung mengambil untuk diamalkan. Ada terkadang cerita, nah cerita tentang wali fulan, cerita tentang apa, nah seseorang, kemudian dijadikan ibrah, langsung diambil pelajaran, diambil jadinya sebagai amalan. Apalagi kalau kabar itu dinisbahkan kepada Nabi SAW. Maka di antara sebab munculnya kebid'ahan adalah riwayat-riwayat hadis yang dhaif dan maudhu'. Aw yastamila ba'daha, atau dia mengamalkan sebagiannya. Wala'allaha aw aktsaraha akadzibu la asla laha, dan kemungkinannya atau bahkan mayoritasnya adalah apa? Kedustaan-kedustaan yang tidak ada asalnya. Ma'anna al-akhbara as-sihah min riwayat thiqat wa ahli al-qana'ah aktsaru min an yuttarra ila naqli ma laysa bi thiqatin wala maqna'in. Perhatikan. Baik, bersamaan dengan khabar-khabar yang sahih dari perawi-perawi yang thiqat dan ahli qanaah, nah yaitu para perawi yang manusia, ikhwan, tenang dalam mengambil riwayatnya, itu lebih banyak jumlahnya dari apa? Daripada seseorang terdesak untuk menukil periwayatan dari orang yang tidak thiqah dan orang yang tidak terpercaya, yang bukan ahli qanaah. Ya memang, ikhwan, hadis yang sahih aja banyak. Kenapa butuh mengambil hadis yang dhaif atau apalagi hadis yang palsu? Cuman yang menjadi musibah adalah apa? Ketidaktahuan dan kejahilan kebanyakan mereka-mereka yang mengambil hadis dhaif tadi, atau talbis iblis dengan alasan yang penting ini untuk mendorong pada amalan yang baik walaupun dusta atas nama Nabi. Wala ahsibu katsiran mimman yu'arriju minan nasi ala ma wasafna min hadhil ahadithi al-dhi'af wal asanidil majhulah wa ya'taddu bi riwayatiha ba'da ma'rifatihi bima fiha min at-tawahhuni wad dha'f illa anna alladhi yahmiluhu ala riwayatiha wal i'tidadi biha iradatut takatsur bidzalika indal awam. Nah, ini sebabnya, ikhwan. Di antara alasan kenapa kok sampai sebagian perawi, ikhwan, meriwayatkan hadis-hadis yang sanadnya para perawi dhaif atau sanadnya orang-orang yang majhul, yang tidak dianggap riwayatnya, setelah tahu pada perawi itu kelemahan, ya, tawahun wa dha'f, yaitu kelemahan sama, ya, kecuali bahwasanya perkara yang mendorong dia untuk meriwayatkannya dan menganggap perawi lemah sebagai deretan perawi yang pantas diambil hadisnya, yaitu apa? Iradatut takatsur bidzalika indal awam. Jadi tujuannya apa? Untuk bisa apa?
bisa menunjukkan dia memiliki banyak hadis di kalangan awamun nas. Ini loh aku punya banyak riwayat. Ini loh aku punya banyak guru, walaupun gurunya majhul, gurunya lemah, gurunya dhaif, bahkan kadzab. Dan ini dulu ikhwan, nah, termasuk di antara celah yang dimasuki oleh syaitan pada para penuntut ilmu hadis. Pada karena itulah sebagian a'immah memperingatkan mereka dengan ayat alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Telah apa? Telah membinasakan kalian at-takatsur, yaitu berbanyak-banyakan. Termasuk dalam apa? Dalam menuntut hadis intinya ingin banyak-banyakan. Banyak-banyakan guru, banyak-banyakan hadis, tidak peduli lemah atau palsu. Dan ini dibongkar oleh Imam Muslim rahimahullah taala di sini. Nah, memang ternyata di antara yang banyak menjerumuskan para ahli hadis mengambil riwayat dari perawi-perawi lemah, perawi-perawi majhul, itu adalah iradatut takatsur bidzalika indal awam. Wali an yuqal ma aktsara ma jama'a fulanun min al-hadis, dan agar dikatakan betapa banyaknya hadis-hadis yang dikumpulkan oleh fulan. Wa allafa minal adad. Naam, dan betapa banyak yang dia karang. Naam, dia kumpulkan dari hadis-hadis. Wa man dhahaba fil ilmi hadzal madhhab. Naam, wa salaka hadzat tariqa fala nasiba lahu fihi wa kana bi an yusamma jahilan aula min an yunsaba ila ilmin. Maka siapa saja yang mengambil langkah ini ya kawan, yang mengambil madhab ini, yaitu mengambil langkah dengan apa? Dengan tidak mempertimbangkan keadaan perawi, yang penting dia hadis, tidak peduli sahih, dhaif atau palsu. Nah, siapa saja yang mengambil langkah ini dan menempuh jalan ini, maka dia tidak mendapatkan bagian pada apa? Pada ilmu hadis. Dan adalah dia untuk dinamakan seorang jahil lebih pantas daripada dinisbahkan kepada ilmu. Nah, ini kalimat Imam Muslim rahimahullah ta'ala akhwan, setelah menyebutkan beberapa athar, nah, berkaitan dengan contoh-contoh jarah dari para imam tentang perawi-perawi yang lemah. Yang kesimpulannya akhwan, nah, mereka menerangkan itu. Nah, kenapa kok sampai menerangkan cacat seseorang, kelemahan seseorang, padahal asal yang demikian itu dilarang? Dikarenakan apa? Bahayanya kalau sampai dibiarkan orang-orang yang tidak pantas meriwayatkan hadis tersebut kemudian menyebarkan hadis yang akan menipu awamun nas. Sehingga upaya dari para imam tersebut merupakan bentuk upaya menjaga kemurnian agama ini dan kemurnian sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang kedua, nah, bahwasanya mengambil riwayat dari perawi-perawi yang lemah, perawi yang majhul atau bahkan apa tertuduh dengan kedustaan tanpa menjelaskan keadaan mereka, ini termasuk ghish, termasuk kedustaan, termasuk penipuan terhadap kaum muslimin. Oleh karena itulah akhwani fillah, termasuk di antara adab yang dibimbingkan oleh para masyayikh kita, nah, ketika meriwayatkan hadis kok itu di luar sahihain, untuk apa? Untuk menyebutkan derajatnya, menjelaskan derajatnya. Misalnya ini riwayat Abi Dawud atau riwayat Tirmidzi atau yang lainnya, hendaknya menyebutkan hadisnya keadaannya sahih atau hasan atau dhaif. Kenapa? Karena hadis-hadis di luar sahihain akhwan, nah, butuh untuk diketahui keadaannya tadi. Berbeda dengan hadis dalam sahihain yang memang para a'immah telah bersepakat tentang kesahihannya, kecuali jumlah yang sangat sedikit yang nah, ada cacat padanya. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari paragraf ini, bahwasanya Imam Muslim menjelaskan kenapa nah, sebagian pengumpul hadis
tidak memperdulikan dan tidak menyeleksi. Yang penting riwayat hadis, walaupun itu dari perawi dhaif atau na'am kadzab atau matruk. Yaitu apa tadi? Untuk apa? Berbanyak-banyakan riwayat. Ya, berbanyak-banyakan riwayat. Dan ini adalah menunjukkan kejahilan. Ya, menunjukkan kejahilan dan masuk dalam perangkap iblis. Karena di antara talbis iblis kepada para penuntut ilmu hadis ya dari sisi ini, ikhwan. Tidak mempedulikan keabsahan riwayat, yang penting apa? Dia banyak mendapatkan apa? Mendapatkan sanad hadis atau perawi hadis. Nah, barakallahu fikum. Nah, berarti kita selesai, ikhwan, dari bab yang kelima. Taib. Bab yang kelima yang berkaitan dengan penyebutan beberapa contoh tentang jarh para a'immah berkaitan dengan perawi-perawi hadis. Yang ini sama sekali bukan termasuk ghibah, dengan catatan tadi niatan yang benar. Demikian pula memang dia memiliki keahlian dan kemampuan pada bidangnya. Adapun tanpa keahlian, ikhwan, kemudian menceburkan diri pada bidang ini, maka akan banyak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.